Baiklah pemirsa dimanapun Anda berada, hari ini Anies Baswedan dan juga Ganjar Pranowo memberikan sambutan di Indonesia Investment Summit 2023. Adapun yang pertama memberikan sambutan yaitu Ganjar Pranowo yang juga capres dari koalisi PDIP dan juga P3 dan partai-partai lainnya. Dalam sambutannya, Ganjar menekankan terkait dengan potensi Indonesia. Ganjar juga memberikan kritikannya terkait potensi Indonesia yang saat ini belum digarap oleh pemerintah Jokowi. Salah satunya terkait jumlah penduduk sampai pantai-pantai di Indonesia yang belum tergarap dengan baik. Sementara Anies menekankan bagaimana Indonesia itu harus menjadi negara yang komit dan juga kuat dalam penegakan hukumnya, sehingga investor tidak lari karena tidak ada kepastian hukum di Indonesia. Anies menekankan bahwa yang terjadi sekarang ini banyak sekali investasi yang ditandatangani di Singapura dan juga di Hong Kong, tetapi tidak dilakukan di Indonesia. Hal itu menandakan bahwa kualitas hukum di Indonesia masih perlu diperbaiki. Baiklah pemirsa, marilah kita simak sambutan yang pertama dari Ganjar Pranowo. Kami bisa bekerja dari transformasi ini belum tuntas, tetapi dalam waktu yang bersamaan, the same moment kemudian terjadi situasi. Pertanyaannya adalah bagaimana kita mengatur dan mempromikan ini. Dunia digital kemudian mendorong kita semuanya untuk betul-betul menyiapkan itu dengan baik. Maka kalau kita melihat dari sisi growth revenue-nya, itu dari 2019 ke 2021 lumayan meningkat. Kalau kita lihat dari gaming saja, ternyata Indonesia ini cukup gede, 790 juta sudah mampu. Sebuah potensi yang sangat besar sekali pada industri kreatif dan sebagian besar dipengaruhi oleh dunia digital itu sendiri dan talenta anak-anak. Dan mereka sekarang sudah kepingin ke sana. Kira-kira mereka juga punya waktu yang cukup banyak untuk bisa mengakses itu, kurang lebih 8,5 jam mereka mengakses itu. Maka kebutuhan kita bagaimana infrastruktur itu mesti disiapkan. Kalau di kita hari ini, data terakhir kita gapnya masih sangat tinggi sekali. Ini kapasitas kita baru sekitar 500 megawatt. Kalau kita melihat Amerika, saya kira sudah 7.250 megawatt. Tolong kalau saya salah dikoreksi. Maka inilah kesempatan kita untuk bisa membangun ini. Masih luas sekali. Dari infrastrukturnya, terus kemudian hardware-nya, brainware-nya, ya. Dan kemudian seluruh yang ada di tengah itu barangkali banyak aplikasi, software dan sebagainya yang ini betul-betul ekonomi kreatif dan digital yang punya potensi tinggi sekali untuk bisa tumbuh. Inilah sekarang transisi yang sedang berjalan untuk kita bisa tuntaskan. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, kondisi-kondisi inilah yang kemudian menjadi perhatian kita dan masyarakat pasti menunggu kapan saya bisa mendapatkan itu, termasuk di remote area. Dan saya mencoba mendengarkan anak-anak muda atau mereka yang sangat peduli pada kondisi-kondisi problem ekonomi kekinian. Maka ada beberapa yang saya sampaikan pada Bapak Ibu, sekaligus ini sebenarnya opportunity untuk kita bisa mengerjakan. Yang pertama, kalau kita lihat setelah digital tadi menjadi sesuatu yang bagus, maka keberlanjutan sektor ekonomi biru ini kita masih di ranking 20 dari 152 negara, dan ini tentu saja banyak problem-problem ilegal yang ada, ilegal fishing umpama yang ada di laut, potensi yang ada di laut yang belum kita kerjakan. Bahkan beberapa ahli kelautan kemarin menyampaikan kepada saya bahwa rumput laut saja dengan kedalaman kurang lebih sampai dengan 15 meter dengan pantai yang panjang di Indonesia, kira-kira kita menjadi juara. Pertanyaannya adalah siapa nanti yang akan tertarik untuk investasi di sini, baik dalam, luar,
maupun joint venture yang bisa kita lakukan untuk mengerjakan ini. Ini kalau kita bisa bicara dari kondisi yang ada, termasuk potensi-potensi yang berkembang di sektor kelautan kita, dan tentu saja kita ingin dorong agar sustainable fishery-nya berjalan. Apapun kalau terlalu eksploitatif, maka potensi kerusakannya juga akan muncul. Kita pernah ramai sekali alat tangkap apa yang bisa kita pakai, karena waktu itu pernah ada kebijakan cantrang dilarang. Lalu sebagian nelayan protes, karena apa? Itulah cara kami menangkap. Kebutuhannya apa sebenarnya? Oh, sebagian besar dipakai untuk bakso ikan. Maka ikan kecil maupun ikan besar, mereka digiling sana. Pertanyaannya, kalau itu baby fish katakan, dan itu mesti diberikan kesempatan untuk tumbuh, maka dia mati muda. Maka inilah yang kemudian mendorong sustainable fishery yang dilakukan, termasuk blue carbon credit. Inilah yang hari ini orang memperbincangkan. Negosiasi antar seluruh negara juga tidak mudah, tapi semuanya sudah punya komitmen untuk melaksanakan. Maka potensi yang besar inilah yang bisa kita lakukan, termasuk ekoturism yang sekarang orang kepingin mendapatkan tempat-tempat baru, Bapak Ibu, untuk bisa mendapatkan tempat indah, yang nyaman, jauh dari polusi, ada ketenangan di sana. Dan beberapa kawan saya menyampaikan, kami mencari dan akan membeli tempat sunyi, sesuatu yang menurut saya bagus sekali. Mencari dan akan membeli tempat-tempat sunyi, bahkan dia akan tinggalkan gadgetnya, dia tidak akan tonton TV, dan beberapa yang ada di desa dengan tanpa menggunakan energi yang terlalu tinggi, bahkan sangat tradisional, itu rasa-rasa lebih menarik sekali. Dan ini adalah potensi Bapak Ibu yang kita bisa dorong dengan potensi yang sangat tinggi sekali, mau di wilayah yang semacam Raja Ampat. Institution at the central government 20 years ago, 25 years ago, but we did not reform our political party financing, and that is one of the core issue of corruption's policy today. And political party financing, election financing is nothing new. Many democracies across the globe have dealt with that, and they have many different approaches into solving that problem. We did not touch it yet. We haven't done any reform there, and I think that is one of the key policy reform we need to put forward and to execute. Without addressing this issue, we will always have inconsistency of policies. We will always confront it with intertwine of political interests with policy making. And if you look at studies on middle income track, some of the reason why countries track into this middle income track is because political institutions produce policy that does not reflect public interest and national interest, but reflect micro interest of political party and political groups within the government. And that has been the reason why some countries track in this middle income track. And I think we need to address that. So that's very key. But not less important than that is the issue of meritocracy. I must also say that the issue of meritocracy is important to create the spirit of openness, the spirit of open competition, the spirit of optimism, not only in the area of bureaucracy, but meritocracy in every other aspect. We would like to have that feeling of meritocracy happening again in Indonesia. We had that many years ago, and we'd like to see that is going back. So the point is this: if we are doing all of this, we hope we create a society, a nation that is trustworthy, that the world look at us with trust. And I often told our team, how do you measure trust of the world toward us? Simple.
if you're doing investment, you agree to sign the deal in Jakarta, not in Singapore. You sign the deal not in Hong Kong, but here in Jakarta, under our legal system. But if large deals, large investment were still being signed outside Indonesia, that's a simple message that we don't trust your legal system. We don't trust your political system. Therefore, we don't sign our deal here. And that's what I told our team when I managed Jakarta public transport. I mentioned to them, I'll give you a simple KPI, whether our public transport is improving and meeting international standard or not. Simple. If you are not seeing expat taking our public transport, then we are not yet there yet. But if you're seeing our expat take public transport, then we're home there. Simple KPI. So you translate complex message into simple, understandable, and achievable. And that's what has been our approach. So given all of that, I often said to our team, we'd like the idea of equality, we'd like the idea of creating more economic opportunity across Indonesia, improving, reforming our government, all of that. I put it in a simple line, membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Enlarging the small one without squeezing or limiting the big ones. Let the big one grow, but let's create policy that ensure the small, the micro, the remote to grow. It's a translation from big policy ideology into policy statement, and then into program, into action. And if we do that, and there is a political support from political parties, from party leaders, I think I'm optimistic. We will be seeing new Indonesia, an Indonesia that will be respected for ourselves within our country, and also gaining respect across the globe. Thank you very much.